Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Alvina Adawiyah, NIM 2019-33048, mahasiswa dari PGSD Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai isu-isu global yang berdampak pada kepentingan nasional dan juga kepentingan global. 5 isu global yang perlu diperhatikan di tahun 2022. Yang pertama yaitu respon dan pemulihan COVID-19 tetap utama. Pada tahun 2022, harus menjadi tahun di mana kita menutup kesenjangan besar dalam respon pandemi global dan memenuhi target global untuk mendapatkan 70% orang di setiap negara divaksinasi pada pertengahan tahun. Tanpa memenuhi tujuan ini, kita mengundurkan diri dari lingkaran setan. Untuk memenuhi target ini, kita perlu mengatasi ketidaksetaraan vaksin secara langsung. Kat Gatson, Wakil Presiden Kesehatan Global Yayasan PBD, mengungkapkan bahwa para pemimpin pemerintah tahun ini berbicara tentang perlunya mengatasi pandemi ini dan lebih siap untuk yang berikutnya, tetapi terus tidak menggunakan kekuatan politik dan pendanaan yang sepadan untuk memastikannya. Yang kedua, isu mengenai pengentasan kemiskinan, janji tidak meninggalkan siapapun dan SDGs. Pada tahun 2022, juga merupakan kesempatan untuk memperdalam basis dukungan untuk prinsip-prinsip dasar dan pendekatan SDGs untuk manusia dan planet, dan berlaku untuk negara-negara berpenghasilan tinggi dan rendah. Ini juga akan memberikan kesempatan untuk menghubungkan solusi dan alat lokal dengan agenda global ini dan untuk mendorong fokus yang lebih besar dalam memastikan bahwa kita pulih dengan lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua. Casey Brown, Wakil Presiden untuk Inisiatif Kebijakan dan Strategi Yayasan PBB, mengungkapkan bahwa 2022 juga menandai titik tengah menuju tenggat waktu 2030 untuk mencapai SDGs itu berjalan ke depan membutuhkan pemanfaatan dan bekerja dengan yang terbaik dari apa yang ditawarkan oleh berbagai aktor, dari pemerintah daerah hingga CEO, universitas, dan yayasan masyarakat. Isu yang ketiga yaitu mempercepat ambisi, dampak, dan akuntabilitas iklim. Pada tahun 2022 akan menjadi tahun untuk menjaga fokus laser dalam membangun ambisi dan akuntabilitas yang lebih besar. Ini akan menghadapi beberapa angin sakal yang serius. Emisi karbon pulih kembali pada tahun 2021. Meskipun ekonomi melambat di tengah pandemi yang tak henti-hentinya, peristiwa cuaca ekstrim semakin cepat dan hilangnya keanekaragaman hayati terjadi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 2022 mungkin melihat rekor permintaan global untuk batu bara dan dengan rekor emisi gas rumah kaca yang tinggi, serta kebijakan dan program pemulihan yang adil. Dan program pemulihan COVID-19 hijau yang sangat tidak mencukupi untuk memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. Isu yang keempat yaitu mendorong aksi mendesak terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Pada tahun 2022, komitmen terhadap isu-isu mulai dari keadilan ekonomi dan hak-hak hingga gerakan dan kepemimpinan feminis perlu diterjemahkan ke dalam tindakan. Itu berarti membangun jembatan di antara komunitas dan area masalah seperti iklim. Ini juga berarti melanjutkan model baru dari keterlibatan multi-stakeholder dan multilateralisme feminis, antara lain dengan memanfaatkan kekuatan dan energi para pemimpin muda, sektor korporasi, dan pemerintah nasional yang berdedikasi. Isu yang kelima yaitu krisis dan konflik kemanusiaan yang berkembang. Pada tahun 2022, 274 juta orang diperkirakan membutuhkan bantuan kemanusiaan, meningkat hampir 20% dari rekor angka tertinggi pada tahun 2021. Menggali data mengungkapkan sejumlah tren yang meresahkan mengenai peningkatan pemindahan paksa, lebih banyak orang diambang kelaparan akut, konsentrasi, realitas ketidakadilan vaksin, peningkatan persinggungan antara isu-isu seperti iklim dan kelaparan dengan konflik, peningkatan otoritarianisme dan lonjakan konflik dan kekerasan. Pada tahun 2022 akan menjadi tahun yang penting bagi PBB dan komunitas global yang lebih luas untuk menggalang sumber daya dan kebijakan seputar pengurangan ketidakamanan dan menghentikan tren yang mengganggu seputar kelaparan dan konflik. PBB juga akan terlibat dalam berbagai diskusi yang ditujukan untuk menanggapi kebutuhan saat ini pada masa depan. Pertemuan tingkat tinggi tentang pembiayaan berkelanjutan untuk pembangunan perdamaian dan akan berlangsung mengidentifikasi pendekatan dan metode baru untuk memastikan bahwa alat dan instrumen penting ini memiliki padanan yang diperlukan. Nah, itu tadi 5 isu global yang berdampak pada kepentingan nasional dan juga kepentingan internasional. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.